Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Trisania, NIM 220802035, mata kuliah Penghantar Ilmu Politik. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama ada sejarah dan perkembangan ilmu politik, definisi ilmu politik, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Yang kedua itu ada tentang badan legislatif, yudikatif, dan eksekutif beserta fungsinya. Yang ketiga itu ada definisi serta fungsi partai politik. Yang keempat itu ada tentang pemilihan umum atau pemilu, sistem pemilu beserta contohnya. Pada pembahasan pertama saya akan menjelaskan pertama tentang ilmu politik, definisi ilmu politik, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Perkembangan ilmu politik. Ilmu politik dipandang semata-mata menjadi salah satu fokus dari cabang ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang sudah jelas. Maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik usianya masih sangat muda, karena baru lahir pada akhir abad ke-19. Pada tahap itu, ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, psikologi, dan dalam perkembangan ini mereka saling mempengaruhi. Di Yunani kuno misalkan, pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450 Masehi, seperti terbukti adanya dalam karya-karya ahli sejarah seperti Herodotus atau filsuf-filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Di Asia ada beberapa pusat kebudayaan, antara lain India dan Cina, yang telah mewariskan tulisan-tulisan politik yang bermutu. Tulisan-tulisan dari India terkumpul antara lain dalam Kesuksesasteraan, Dharmasastra, dan Arthasastra, yang berasal dari masa kira-kira 500 Masehi. Di antara filsuf Cina yang berasal dari masa yang terkenal adalah Confucius atau Kungfutus, kurang lebih pada tahun 500 Masehi. Mencius kurang lebih 350 Masehi, dan mazhab legalis atau antara lain Shang yang kurang lebih 350 Masehi. Terus saya akan membahas tentang definisi ilmu politik. Definisi ilmu politik itu dia terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada negara, yang kedua ada kekuasaan, yang ketiga ada pengambilan keputusan, dan yang keempat ada kebijaksanaan umum. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya atau masyarakat. Yang kedua ada kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau satu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau sekelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Yang ketiga ada pengambilan keputusan. Keputusan adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan pengambilan keputusan menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Setiap proses pembentukan kebijaksanaan umum atau kebijaksanaan pemerintah adalah hasil dari suatu proses mengambil keputusan, yaitu memilih antara beberapa alternatif yang akhirnya ditetapkan sebagai kebijaksanaan pemerintah. Yang keempat itu ada kebijaksanaan umum. Kebijaksanaan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau sekelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sarjana-sarjana menekankan aspek kebijaksanaan umum ini, menganggap bahwa setiap masyarakat mempunyai tujuan bersama. Selanjutnya, hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Yang pertama itu ada ilmu ekonomi. Ilmu politik dan ilmu ekonomi merupakan suatu bidang ilmu itu tersendiri yang dikenal sebagai ekonomi politik atau political economy, yaitu pemikiran dan analisa kebijakan yang hendak digunakan untuk memajukan kekuatan dan kesejahteraan negara Inggris dalam menghadapi persaingannya
seperti Portugis, Spanyol, Prancis, Jerman, dan sebagainya. Pada abad ke-18 dan ke-19, dengan ini berkembangnya ilmu pengetahuan pada umumnya. Ilmu tersebut kemudian memisahkan diri menjadi dua lapangan yang mengkhususkan perhatian terhadap tingkah laku manusia yang berbeda-beda, ilmu politik dan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi modern dewasa ini sudah menjadi salah satu cabang ilmu sosial yang memiliki teori, ruang lingkup, serta metodologi yang relatif ketat dan terperinci. Oleh karenanya, sifat-sifat yang relatif ketat ini itu ilmu yang masuk ke dalam ilmu sosial yang sering digunakan untuk menyusun perhitungan-perhitungan kemuka para sarjana. Para sarjana ekonomi boleh dikatakan sepakat akan penggunaan istilah-istilah serta pengertian-pengertian dasar yang diperlukan untuk mencapai keseragaman analisa. Hal di mana mempermudah mereka untuk bertukar pikiran tentang tujuan umum ilmu ekonomi, yaitu usaha manusia mengembangkan serta membagi sumber-sumber yang lengkap untuk keberlangsungan hidupnya. Yang ketiga itu ada psikologi sosial. Psikologi sosial adalah pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok atau golongan. Kalau sosiologi mempelajari tentang kehidupan sosial dan namun psikologi umum memusatkan perhatian terhadap kehidupan para perorangan. Maka psikologi sosial berusaha untuk menyusun kerangka analisa yang dapat menghubungkan kedua tingkat tersebut. Kegunaan psikologi sosial dalam analisa ilmu politik jelas dapat kita ketahui apabila kita sadar bahwa analisa sosial politik secara makro diisi dengan diperkuat dengan analisa bersifat secara mikro. Psikologi sosial mengamati kegiatan manusia dari segi-segi ekstrim atau lingkungan sosial, fisik, peristiwa-peristiwa, dan gerakan-gerakan massa, maupun dari segi internal, yaitu kesehatan fisik seseorang, semangat, dan emosi. Dan yang terakhir itu ada ilmu bumi, yaitu faktor-faktor yang berdasarkan geografi seperti pembatasan strategis, desakan penduduk, daerah pengaruh, mempengaruhi politik. Selanjutnya ada ilmu bumi. Faktor-faktor berdasarkan geografis seperti pembatasan strategis, desakan penduduk, daerah pengaruh, mempengaruhi politik. Dalam masa sebelum Perang Dunia Kedua, salah satu cabang ilmu bumi mendapatkan perhatian besar, yaitu geopolitik atau geopolitik, yang biasanya dihubungkan dengan seorang Swedia bernama Rudolf Kjellén pada tahun 1864 sampai 1933. Ia menganggap bahwa di samping faktor ekonomi dan antropologis, ilmu bumi itu berpengaruh karakter dan kehidupan nasional dari rakyat, karena itu mutlak dan harus diperhitungkan dalam menyusun politik luar negeri dan politik nasional. Yang terakhir itu ada ilmu hukum. Terutama dalam negara-negara benua Eropa, ilmu hukum sejak masa dahulu banyak hubungannya dengan ilmu politik. Oleh karena itu, mengatur dan memaksa undang-undang atau law enforcement merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Cabang-cabang ilmu hukum yang khususnya meneropong negara ialah hukum tata negara dan ilmu negara. Analisa mengenai hukum serta hubungannya dengan negara
mulai diperkembangkan pada abad ke-19. Tetapi pada taraf itu terbatas pada penelitian mengenai negara-negara barat. Sarjana hukum melihat negara sebagai lembaga atau instituta dan menganggapnya sebagai organisasi hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia. Fungsi negara ialah menyelenggarakan penertiban, tetapi oleh ilmu hukum, penertiban itu dipandang semata-mata sebagai tata hukum. Manusia sebagai makhluk yang menjadi objek dari sistem hukum dan dianggap sebagai pemegang hak dan kewajiban politik semata-mata. Ilmu hukum tidak melihat manusia sebagai makhluk yang berpengaruh oleh faktor sosial, psikologi, dan kebudayaan. Akibatnya adalah bahwa adanya kecenderungan pada ilmu hukum untuk meremehkan kekuatan-kekuatan sosial dan Selanjutnya, saya akan membahas pembahasan yang kedua, yaitu tentang badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif beserta fungsinya. Yang pertama, badan legislatif. Legislatif adalah pembuat undang-undang. Tugas ini dijalankan oleh DPR. Fungsinya yaitu untuk menentukan suatu kebijakan dan membuat undang-undang serta mengontrol lembaga eksekutif. Lembaga-lembaga legislatif ini terdiri dari yang pertama ada DPR, yang kedua ada tugas dan wewenangan DPR, yang ketiga ada hak DPR, yang keempat ada MPR, dan yang kelima ada DPD. Kedua yaitu badan eksekutif. Badan eksekutif itu adalah untuk melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh DPR. Tadinya tugas ini dijalankan oleh pemerintah. Pemerintah dipimpin oleh presiden dan fungsinya adalah melaksanakan undang-undang. Lembaga eksekutif itu terdiri dari yang pertama ada presiden, yang kedua ada wakil presiden, dan yang ketiga ada menteri. Dan yang ketiga ada yaitu badan yudikatif. Badan yudikatif adalah membuat rumusan konstitusi, mengadili terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut dijalankan oleh MA. Fungsinya yaitu mengawasi penerapan UUD dan hukum yang berlaku di sebuah negara. Lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Yudisial. Dan pembahasan ketiga saya akan membahas tentang definisi dan fungsi partai politik. Partai politik ada prasyarat atau kelengkapan suatu negara demokrasi. Di negara demokrasi diperlukan partai politik yang bebas, baik dalam program-programnya maupun kader-kadernya. Partai politik adalah sekelompok orang yang berorganisir yang bertujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan politik di dalam masyarakat melalui pemilu. Definisi partai politik terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada definisi operasional, yaitu asosiasi sekelompok warga negara yang memiliki pandangan dan kepentingan yang kurang lebih sama, bertujuannya merebut kekuasaan dan mempengaruhi kebijaksanaan, serta ikut serta dalam memilih pemilihan umum untuk memperjuangkan pandangan, kepentingan, dan tujuan tersebut. Yang kedua itu ada definisi undang-undang, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kehendak bersamaan dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Fungsi partai politik ada 3. Yang pertama, sarana komunikasi politik. Partai politik sebagai perantara keinginan masyarakat dan pemerintahan. Yang kedua ada sarjana sosialisasi politik. Partai politik menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik dalam politik atau etika politik yang baik. Yang ketiga itu ada sarana rekrutmen politik, yaitu menarik dan mengambil tenaga potensial untuk dijadikan kader politik untuk kemudian dijadikan pemimpin. Dan pembahasan terakhir adalah yaitu tentang pemilihan umum atau pemilu, sistem pemilu, serta contohnya.
Pemilu adalah wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat secara mendasar di negara demokrasi. Pemilu dimaksudkan sebagai wahana formal untuk membantu tantangan negara dan masyarakat menuju tantangan yang lebih baik, dan dapat menjadikan kepercayaan terhadap partai politik yang menjadi pemikiran rakyat. Sistem pemilu menurut Donald L. Horowitz. Yang pertama ada perbandingan kursi dengan jumlah suara. Yang kedua ada akuntabilitas bagi konstituen atau pemilih. Yang ketiga ada menghasilkan pemenang mayoritas. Dan yang keempat ada minoritas dapat duduk di jabatan publik. Sistem pemilu menurut Andre Renault. Yang pertama ada perhatian pada representasi, yaitu yang perlu diperhatikan adalah kondisi geografis dan rakyat yang terpilih yang benar-benar mewakili pemilih. Yang kedua ada mempromosikan oposisi legislatif, yaitu sebagai bentuk pengawasan DPR atas pemerintah. Yang ketiga ada pemerintah yang terpilih akuntabel, yaitu mampu menciptakan pemerintah yang akuntabel. Yang keempat ada memungkinkan perdamaian, yaitu masyarakat pemilih punya latar belakang yang berbeda, dan perbedaan ini bisa perdamaian melalui pemilihan umum. Dan yang kelima ada memperhatikan standar internasional, yaitu misalkan isu HAM, lingkungan, demokratis, dan globalisasi ekonomi. Dan sistem pemilu menurut Mariam Udiorjo, yaitu yang pertama ada single member constituency, yaitu satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut dengan sistem distrik. Yang kedua ada multi-member constituency, yaitu suatu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan proporsional, representasional, atau sistem perwakilan berimbang. Dan ini ada beberapa contoh sistem pemilihan umum di negara atau masyarakat. Sekian dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.